Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Taufa di Global Channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah televisi LG yang paling laris di tahun ini, yaitu 43LM570. Ini sudah digital TV, sudah smart TV, dan banyak sekali fitur yang ada di televisi ini. Nah, televisi LG ini dibanderol dengan harga 4 juta rupiah saja. Buat teman-teman yang nanti berminat setelah melihat review dari produk ini, silahkan aja klik link pembelian yang ada di kolom deskripsi nanti. Oke, nah untuk kardusnya sendiri seperti biasa, LG ini warnanya merah dengan coklat ya teman-teman. Nah, di atas sendiri ada tipenya 43LM57 AI quad-core prosesor aktif HDR DTS Virtual X. Jadi untuk gambarnya itu sudah support dengan virtual enhancer juga, jadi warnanya lebih natural dan alami ya. Nah, di tengahnya ini ada tulisan LG Smart TV e-Lighting ya. Terus, nah ini adalah ukurannya 43 in 108 cm atau diagonal ya teman-teman, ini 43 in. Nah, modelnya kaki ayam. Terus kita lihat di bagian samping ya. Nah, di bagian samping nggak ada yang istimewa ya, cuma kayak gini aja. Nah, ini adalah tipe lengkapnya 43LM5750PTC. Nah, seperti ini guys, itu ada tulisannya siap digital, berarti dia sudah support digital TV. Nah, ini jangan salah paham teman-teman, ini adalah produk smart bukan Android. Jadi saya rasa ini menggunakan web OS dari LG seperti biasa ya. Oke, langsung aja kita unboxing. Kita unboxing dulu dari atas ya teman-teman. Jadi televisi LG ini paling banyak digandrungi ya dari sekian banyak merek televisi. Ya, menurut saya sih memang gambar kualitas dari LG ini bagus. Ya. Terus kualitasnya juga lumayan terpercaya, lumayan oke. Untuk harga sendiri nggak murah ya, menurut saya itu harganya cukup mahal. Dengan 43 in ya harganya sekitar 4 jutaan tuh ya, menurut saya itu lumayan mahal dibandingkan dengan merek-merek yang lain seperti TCL, seperti Koka ya. Tapi kalau LG sih memang bermerek ya, dari Korea langsung. Cuman kalau dibandingkan dengan Samsung juga ini 11-12 teman-teman. Nah, oh ya, di lapisan atas kalian sudah mendapati sebuah ini, saudara, kaki ya, kaki sama kabel powernya. Jadi kabel powernya nggak pakai adaptor, langsung pakai kabel AC seperti ini ya. Terus sudah nggak ada apa-apa lagi, kita buka dulu bagian ini. Nah, ini adalah buku petunjuknya. Kita bongkar di bawah ya. Ini GS TV nya guys, lumayan gede. Nah, jadi kita dapat ini teman-teman. Ini adalah kakinya juga biasa ya, nggak terbuat dari besi atau apa, dari plastik biasa, plastik ABS seperti ini ya. Nah, kayak gini, ini ke bagian kaki. Terus kabelnya kabel kayak gini, kabel AC ya, bukan menggunakan kabel adaptor. Kita akan pasang kabel AC nya nanti. Terus ini ada buku kartu garansi, dan juga kita dapat baterainya sekalian ya. Kita buka dulu. Nah, ini remote-nya guys. Nah, sayang sekali kita nggak dapat magic remote ya, yang cukup ditekan kayak gini terus dia itu muncul daunnya atau arah panah di TV-nya. Ini sayang banget, kita masih dapat remote biasa, bukan magic remote ya. Sudah sangat disayangkan ya, harga 4 juta belum dapat magic remote. Jadi kita harus beli sendiri magic remote-nya guys. Nah, untuk bezelnya sendiri nggak terlalu tipis dan juga nggak terlalu tebal ya. Ini kurang lebih 1 cm-an. Terus untuk kakinya ini agak ada warna abu-abunya ya. Terus lampunya ada di tengah sini guys. Seperti biasa LG menaruh lampu sensornya ada di tengah, dan ini pun tidak menggunakan tombol. Jadi hanya menggunakan hanya menggunakan tombol satu sentuhan aja, yaitu on dan off. Jadi nggak ada tombol analog kiri kanan ya guys ya. Ini cuman ditekan aja. Jadi nggak bisa diarahkan kiri kanan atas bawah.
Jadi kita full kontrolnya dari remote. Untuk panjangnya sendiri, kalau ini panjangnya adalah 97 cm. Terus dari sini ke sini itu tingginya kurang lebih, ini saya ukur 57 cm. Nah, untuk diagonalnya ini 107 cm atau 43 in ya. Nah, ini penampakan dari depan. Sekarang kita ke belakang. Nah, bagian belakangnya seperti ini teman-teman ya. Bagian belakang untuk input-inputnya terletak di sebelah kanan dari televisi ini. Nah, inputnya ini ada dua HDMI, ada HDMI 1, HDMI 2, terus disediakan USB in juga, ada USB movie juga. Terus ini AV ini bisa buat komponen juga, jadi satu ya. Terus ada audio. Nah, ini kemarin LG tidak menyematkan audio out model 3,5 mili ya, kebanyakan cuman optical audio out. Jadi yang di seri ini sudah ada 3,5 mili, karena kebanyakan kita masih menggunakan speaker yang lama yang tidak menggunakan optical audio out, jadi bisa pakai yang ini guys. Terus ini ada jack line-nya dan antenanya di sebelah sini guys. Untuk VGA dan lain-lain itu nggak ada, jadi cuman yang ada ini aja guys. Jadi nggak terlalu lengkap sih menurut saya, tapi overall it's okay. Untuk speakernya ada di bawah sini ya, ukurannya adalah 2 in dan ini sudah Dolby audio ya, jadi suaranya sudah menggelegar. Oke, langsung aja kita nyalakan ya. Dan untuk untuk informasi tipenya di sini dan juga untuk info wattnya di sini ya. Jadi ini ada tipe 43LM5750 PTC. Terus untuk input dayanya adalah AC 100 sampai 250 volt, 50 per 60 Hz, 80 watt. Jadi 43 in dengan 80 watt lumayan kecil juga guys. Sekarang kita akan menyalakan televisi ini ya teman-teman. Jadi untuk setup awal ya, televisi ini muncul dengan logo LG dengan dibarengi loading seperti itu ya. Nah, setelah itu kita disuruh menekan tombol OK atau enter di tengah. Ada tulisan mulai dan dimanakah Anda, kita setting di bahasa Indonesia dan juga negara Indonesia. Oke, kita pakai bahasa Indonesia dulu ya. Terus kita negaranya harus disetting di Indonesia, kalau enggak kita nggak akan dapat siaran nanti. Nah, setelah itu kita perlu klik OK ya. Kalau udah konfirmasi, kita tekan OK. Nah, kita jangan mode toko. Kalau mode toko nanti ada keterangan di pojok-pojoknya itu dan hilang timbul ya. Jadi kita pakai buat di rumah. Terus kita tekan OK lagi. Nah, jadi kita hubungkan ke kabel atau WiFi ya. Kalau kalian pakai WiFi, kalian hubungkan aja pakai WiFi. Nah, di sini kita disuruh masukkan ke deposnya. Nah, di sini kita ada pilihan pencarian program teman-teman ya. Nah teman-teman, ini adalah kemajuan dari program. Jadi kita dapat digital TV 23 program dan antena TV-nya 13, ini masih berjalan ya. Jadi banyaknya dari siaran yang kita dapat itu tergantung dari antena atau sinyal kita. Jadi kalau antena kita bagus ya semakin banyak juga program yang ditemukan. Jadi buat teman-teman yang dapat sinyalnya sedikit atau nggak maksimal, kalian bisa ganti antena kalian dengan antena digital PX yang menurut saya itu bagus, dan banyak sekali yang sudah menggunakan antena digital PX dan sangat puas dengan hasil yang diperoleh dari sinyal tersebut guys. Nah, untuk link pembelian antena digital PX-nya saya tuliskan di kolom deskripsi, kalian tinggal klik untuk pembeliannya melalui via Shopee ya teman-teman. Nah, sudah selesai, kita klik selesai di bagian pojok bawah itu ya. Nah, di sini saya sudah masuk ke siaran televisi digital.
Nah, ini adalah kualitas gambar dari televisi ini teman-teman ya. Nah, gambarnya ini sudah support dengan white color enhancer ya. Jadi dia itu menyesuaikan warna alami dari gambarnya. Saya suka dari gambar dari TV ini guys, ya sangat natural dan sangat tajam banget. Ini adalah remote asli dari televisi ini teman-teman ya. Jadi masih belum menggunakan magic remote. Jadi ada shortcut Netflix, kemudian Disney Plus, Prime Video, Movies, Back, Guide, kemudian ada pause, record, percepatan ya di sini. Inputnya ada di atas sendiri, ini adalah input. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke Smart TV-nya, kalian tekan ini atau langsung ke shortcutnya ini teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat dulu bagian menu, kita tekan tombol home ini ya. Nah, ini adalah menu home bawaan dari televisi ini guys. Ya, ini ada pencarian, kemudian dashboard rumah, televisi, Netflix, Philips, HBO, video, Prime. Ya. Nah, ini bisa kita edit. Nah, seperti ini guys. Nah, kalau kita pakai OS Tizen ini teman-teman ya, berbeda. Dia itu downloadnya hanya di LG Content Store saja. Jadi yang ada keterangannya LG Content Store tadi ya. Terus misalkan kita kalau mau pilih YouTube, kita tinggal klik ini YouTube, maka dia akan terdownload ya aplikasinya. Nah, itu kan ada tulisan install ya. Jadi kita tekan install. Jadi memang nggak semua aplikasi bisa di-download di LG Content Store ini. Jadi yang support dengan LG Content Store saja yang bisa di-download guys. Nah, ini cara mendownload aplikasinya teman-teman. Kalau untuk YouTube, Netflix dan lain-lain itu kebanyakan masih bisa kita download dengan gampang di sini. Oke, setelah itu kita klik peluncuran. Nah, kita akan buka aplikasi YouTube-nya teman-teman. Ketik satu persatu seperti ini ya. Nah, baru kalau gambar sih menurut saya bagus, oke ya. Dan untuk kecepatan loading juga nggak terlalu lemot-lemot amat teman-teman ya, lumayan lancar. Terus kita beralih ke bagian menu dari televisi ini. Nah, di sini ada menu setting ya teman-teman ya. Coba kita ke bagian setting dari televisi ini. Kalau untuk user interface-nya menurut saya bagus ya. Jadi ada warna-warni kayak gitu. Oke menurut saya. Terus ini ada mode gambar jelas, standar, eco, cinema, terus sepak bola dan permainan. Jadi saya pakai, kalau untuk HDR ini biasanya bagus buat ngegame ya teman-teman, buat PS3, PS4. Terus ada ini ahli atau ruangan terang, kita bisa pakai jelas saja. Nah, ini ada aspect ratio, kemudian ada suara, pengaturan suara di sini, jaringan dan semua pengaturan. Oke, jadi pengaturannya simple ya, segini aja, nggak ada yang menarik seperti sebelum-sebelumnya, standar. Terus suaranya kita akan tes suara ya teman-teman. Laga dikukus sampai matang. Semua kukusan papas kopi disusun. Tuh, warna kulitnya merata, noda hitam, dan lingkar mata gelap. Pertama kalinya, serum konsentrat tertinggi dari Garnier. Baru Garnier Blend Komplit Ampul
Serum dengan kekuatan vitamin C dan niacinamide konsentrasi tinggi 3%. Tampak cerah seketika. Bantu samarkan hiperpigmentasi, samarkan mulai dari 30% warna kulit tidak merata, noda hitam, dan lingkar mata gelap. Dalam 6 hari, tanpa filter, cerah beneran. Baru. Kualitas suaranya sudah Dolby, jadi menurut saya juga sudah bagus. Nggak terlalu kecil, cuman bassnya juga nggak terlalu kenceng banget. Pas-pasan aja guys. Nah, itu tadi review singkat LG 43LM575. Sudah Smart TV, sudah Digital TV, dan harganya adalah 4 juta. Yang berminat dengan televisi ini sudah saya sediakan link pembelinya di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik aja. Dan pastikan kalian pilih kargo untuk pengirimannya biar nggak terlalu berat di ongkir. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe, like, share, aktifkan loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.